berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi, Pagi, Bu. pagi. Pagi, Bu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pagi, Bu. Baik, kepada Ibu WI kita, saya persilahkan untuk waktu dan kesempatan pada pagi hari ini. Saya persilahkan kepada Ibu Nini Uswatul Fadilah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan Zoom meeting diskusi tentang pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang sudah mengirimkan tugas. Ada beberapa yang sudah saya nilai, terakhir saya nilai jam 12 berapa gitu Pak, dini hari saya terakhir menilai. Jadi untuk Bapak Ibu yang mengumpulkan pagi hari tadi, saya belum sempat cek. Jika Bapak Ibu sudah mengumpulkan tugas dari kemarin tapi belum saya nilai, berarti ada masalah ketika Bapak Ibu mengirim tugas, yaitu mungkin Bapak Ibu belum mengubah settingan hak akses sehingga saya bisa membuka. Untuk itu saya akan menampilkan ulang, walaupun di video saya akan menampilkan ulang untuk share screen tentang kita meng-share link. Boleh. Saya contoh untuk tugasnya Pak Hasan ya. Apa begitu? Tugasnya Pak Hasan, ketika saya buka untuk saya mau ini, berarti di sini dalam Pak Hasan share itu masih melakukan pembatasan, sehingga saya tidak bisa membukanya. Baik, saya contohkan, misal saya akan melakukan share pada PowerPoint saya ke teman yang lain sehingga bisa dilakukan kolaborasi. Kita tinggal melakukan klik pada dokumen atau di sini PowerPoint akan saya share. Kemudian kita langsung pilih dapatkan bisa dibagi atau bisa klik ini. Bisa mengklik tanda ada berbagi ini atau bisa juga diklik di bahan tayangnya, diklik di sini, kemudian di sini bagikan, bisa juga seperti itu. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu klik dapatkan link, kemudian di sini siapa saja yang memiliki link itu kan di sini ada dua pilihan. Bisa dibatasi atau siapa saja yang memiliki link. Agar bisa dilakukan pengeditan, bisa membuka, berarti Bapak Ibu klik siapa saja yang memiliki link, kemudian di bagian sini Bapak Ibu klik editor. Atau kan di sini ada 3 pilihan, pengakses lihat saja, pemberi komentar, atau editor. Bapak Ibu klik editor, seperti itu. Setelah itu Bapak Ibu salin linknya, kemudian selesai, Bapak Ibu masuk ke tugas, submit di tugas, kemudian dipastekan di tempat untuk mengirim tugas. Itu untuk share link, sehingga bisa berkolaborasi, bisa dilakukan pengeditan. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih, yang belum mendapatkan nilai jika mengirimnya dari kemarin berarti saya belum bisa mengaksesnya. Itu. Kemudian apakah Bapak Ibu sudah mencoba fitur-fitur yang ada di Google Drive? Mungkin itu penerima, adakah kesulitan? Ya, Bu. Semua mencoba. Belum semua Sudah sebagian dicoba, Bunda. Bu, terima kasih Bu Hilmi. Bu Damiana, di ini dulu Bu. Di unmute dulu Bu, kalau Ibu mau ngomong Bu.
Ya sudah sebagian dipelajari, Bu. Sudah bisa dengar, Bu? Ya, sudah bisa. Silahkan. Ya, terima kasih, Bu. Saya tadi pagi sudah coba sampai di bagian mengakses. Giliran untuk membagikan itu saya kesulitan karena di situ munculnya BDK Denpasar. Jadi saya bingung mau mengaksesnya kemana, padahal kita kan di forum diskusi. Saya dari tadi malam cari di forum diskusi, tidak dapat di Ibu punya link. Untuk tugas bukan di forum diskusi, Ibu, di lembar kerja, Ibu. Oh, Untuk membagikannya di lembar kerja. Sebentar, saya contohkan, saya masuk dari menggunakan akun siswa saya ya. iya, Bu. Bune Paula hanuin. Dosennya Wila Angga aja ngaranna. Oh. Iya. Nah. Oke, baik, saya share screen. Asli mana, Ibu? Jadi begini, Bu, ketika Ibu ada kesulitan tadi untuk mengirimkan tugas, misal ini tadi saya akan mengirimkan PowerPoint saya ke tugas, saya berikan, kemudian tadi saya atur, dapatkan linknya saya atur, siapa saja yang memiliki link, kemudian saya atur sebagai editor, saya salin link, selesai, saya masuk ke e-learning BDK Denpasar. Kemudian saya klik tugas lembar kerja pemanfaatan Google Drive. Setelah itu saya klik Add Submission. Nah, maka saya pastikan di sini. Udah, berarti kalau di Bapak Ibu ada tulisan submission status submission for grading, berarti sudah terkirim. Seperti itu. Jadi bukan di diskusinya, tapi di lembar kerjanya. Aduh, ini apa itu? Seperti itu, Bu Damiana. Kemudian ada yang menanyakan kemarin terkait dengan mengkonvert dari PDF ke teks maupun dari teks ke PDF. Sudah dicoba berhasil, Bapak Ibu? Ya, sudah, tapi ya jatuh bangun lah, berusaha untuk bisa. Bu Helmi sudah bisa, Bu? Sip. Baik. Istilah namanya terjemahan. Terjemahan Dan enggak muncul ya. Oh, untuk terjemahan Bapak bukannya di dokumen dulu, Pak. Dokumen Google Dokumen, Pak. Kalau kita bukannya di situ Word, dalam doc-nya Office Word itu tidak terbuka. Saya contohkan. Bentar. Asli mana Ibu dosen? Asli mana Ibu dosen? Saya. Ya. Nanti kenalannya nanti. Nah, sambilan, Pak. Jangan mengganggu, enggak boleh. Saya anak gunung. Gimana? Saya anak gunung, Pak. Oh, di mana itu? Gubeng. Nanti. Ibu dilanjut materinya. Dilanjut materi ya Bapak Ibu. Sidoarjo. Saya share screen Bapak Ibu. Diprotes.
Oke. Jadi di sini misal akan melakukan terjemahan, akan mengubah dari kita misalnya bahasa Indonesia ke bahasa Arab atau ke bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa melakukannya jika dia berbentuknya dokumen, bukan dalam bentuk Word. Di sini saya ada 2 buah file, yang ini 12 poin-poin yang ada ini satunya Word, yang ini satunya dalam Google, sudah dalam Google Dokumen. Ketika saya membukanya, saya habis mengupload ke drive ini, ke drive ini, kemudian saya buka dengan Google Dokumen. Oke, ini masih dalam bentuk doc. Bapak Ibu bisa lihat ini 12 poin-poin yang ada ini dia masih dalam bentuk doc. Kalau di sini saya klik alat, maka di sini tidak muncul untuk menu terjemahan. Tetapi ketika saya sudah menyimpannya dalam bentuk dokumen di Google Dokumen ini, nah di sini kan sudah tidak doc, dan di sini nanti ketika kita klik alat, di sini muncul muncul terjemahan dokumen. Jadi ketika kita sudah selesai, ketika kita mengupload file dari Word ke Google Drive, harus kita simpan dalam bentuk Google Dokumen dulu. Baru bisa kita terjemahkan, seperti itu. Ketika saya terjemahkan dokumen, di sini akan muncul pilihan bahasa. Nah, silahkan Bapak Ibu memilih bahasa mana yang dikehendaki. Misal saya pilih bahasa Arab, kemudian tinggal klik terjemahkan. Oke. Maka secara otomatis salinannya adalah terjemahan dalam bahasa Arab. Begitu juga sebaliknya, menginginkan bahasa Inggris juga sama, seperti itu caranya. Jadi kalau dari Word memang tidak langsung muncul, jadi harus kita simpan dalam Google Dokumen. Begitu Bapak Ibu? Sama dengan anunya ya, diktenya ya Bu? Ya, sama dengan diktenya. Diktenya juga gitu. Saya share screen, ulang. Untuk menu dikte, misal saya gunakan Google Dokumen, saya gunakan Google Dokumen. Misal saya di sini ambil dari template. Iya, template. Karena di sini Google Dokumen juga menyediakan, misal Bapak Ibu mau membuat surat, resume, itu di sini sediakan template-nya. Misal saya ambil salah satu template. Saya hapus. Nah, kemudian saya klik alat. Nah, di sini sudah muncul dikte. Nah, ketika kita mau berbicara, langsung saja di sini kan ada pilihan bahasa. Kita gunakan bahasa Indonesia atau Bapak Ibu mau bahasa Jawa, Sunda, Melayu. Saya gunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita klik icon speaker ini, maka secara otomatis langsung terbaca. Nah, ini apa yang saya omongkan di sini. Mungkin ada sedikit kendala, kadang ketika kita menyampaikan tanda baca, titik koma itu ada yang bisa titik koma, ada yang titik gitu. Jadi dalam bentuk, benar-benar bentuk titik atau dalam tulisan titik gitu. Nah seperti ini, titik-titik. Seperti itu. Jadi ya kita perlu melakukan pengeditan, nggak bisa secara langsung sudah benar seperti itu untuk menu voice ini. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kemarin saya juga lihat di diskusi kita terkait dengan penyimpanan gratis dari Google Drive ini, satu akun itu sebesar 15 GB. Cukup besar. Kalau Bapak Ibu menginginkan lebih dari itu, Bapak Ibu bisa melakukan upgrade nanti berbayar. Ada kemarin peserta yang lain itu dia melakukan upgrade, dia katanya bisa lewat pulsa, dia bayar 200.000 dapat berapa giga gitu untuk di-update gitu. Atau Bapak Ibu jika tidak mau, Bapak Ibu bisa membuat akun Gmail lagi. Ketika kita membuat akun Gmail, otomatis kan nanti kita akan mempunyai Google Drive baru.
Jadi ketika punya akun baru, berarti nanti punya Google Drive baru. Itu. Selain dari Google Drive, penyimpanan itu sebenarnya ada banyak. Ada yang saya sebutkan di bahan tayang saya, ada Dego, ada Dropbox, ada banyak lagi. Kalau untuk Dego ini, dia sangat besar. Dego itu gratis sebesar 1 GB, 100 GB. Jadi kalau Google Drive hanya 15, Dego itu dia 100 GB. Cuma kalau di sini kan Google Drive itu miliknya Google, kita misalkan punya HP Android pun langsung sudah terinstall di situ karena Play Store juga miliknya Google seperti itu. Itu untuk Google Drive. Juga di situ misal Bapak Ibu menggunakan Classroom sebagai kelas maya juga sudah bisa terinput di situ. Google Sheet misalkan Bapak Ibu mau membuat blog itu juga sudah ada di situ. Seperti itu. Kemudian apalagi yang ditanyakan? Oh, kemarin ada yang Bunda, mohon maaf. Yeah? Ya, mumpung sekalian saja mungkin yang belum nyoba untuk mengkonvert dari Word ke PDF-nya. Convert dari PDF ke Word ke PDF, Ibu. Dan sebaliknya, ya. Oke. Bertanya dari Word ke PDF. Ini ajar PDF. Bahan ajar PDF kalau mau kita ubah, berarti tinggal kita buka saja. Kemudian kita buka dengan Google Dokumen. Maka ini secara otomatis dia sudah berupa Word. Atau jika memang pingin lagi untuk memastikan, bisa klik file, kemudian download. Nah, di sini ada banyak menunya. Bisa Microsoft Word, langsung Bapak Ibu download ke Microsoft Word. Kalau mau dalam bentuk rich text format juga bisa, atau mau dikembalikan ke dalam bentuk dokumen PDF juga bisa, seperti itu. Jadi tinggal kita buka file PDF kita buka file PDF kita, mana tadi? Oke, bahan ajar ini tinggal kita buka, kemudian buka dengan Google Dokumen. Oke. Otomatis ini sudah berupa dokumen. Untuk memastikannya bisa Bapak Ibu download, misalnya ini download Microsoft Word. Nah, nanti di sini terlihat di sini dalam proses pendownloadan itu bahan ajarnya sudah berubah menjadi dokumen. Begitu juga ketika Bapak Ibu ingin mengkonvert dari Word ke PDF. Misal poin-poin ngada ini tadi, saya buka dengan Google Dokumen. Kemudian akan saya convert ke PDF, file, kemudian download. Di sini saya pilih dokumen PDF. Nah, maka di sini file tersebut sudah berupa PDF. File di sini sudah berupa PDF. Begitu. Di download jadi apa? Kemudian, kemarin seingat saya Bapak Ketua menyampaikan terkait dengan kan kelemahan di sini Google Drive itu bisa diakses hanya dengan internet. Kemudian Bapak Ketua menyampaikan alternatif bahwa Google Drive ini bisa diakses offline tanpa internet. Nah, di Google Drive seperti yang disampaikan Pak Fauzi kemarin, dia ada menu. Mungkin Bapak Ibu bisa cek HP Bapak Ibu. Jadi saya coba yang di HP nggih. Bapak Ibu buka. Bapak Ibu buka Drive Bapak Ibu di HP. Kemudian di titik garis 3 itu sebelah atas ditelusuri di Drive itu, Bapak Ibu bisa klik, di situ ada menu offline. Ada menu offline, bisa terlihat?
Ke tengah Bu, ke tengah, agak tengah. Belum. Ya. Oh, Pak, ya. Lihat Ya. itu. Ada menu offline Sudah. terlihat? Pas. Nah, Tidak terlihat itu Ibu. bisa kita misal mengaktifkan Google Sheet, Google Dokumen, sehingga kita bisa mengerjakannya secara offline. Jadi ketika itu kita klik itu sudah muncul berkas yang kita sediakan secara offline. Lalu bagaimana untuk berkas itu bisa kita sediakan secara offline? Untuk berkas agar bisa tersedia secara offline, Bapak Ibu bisa klik berkasnya. Saya ini yang di laptop sebentar. Di laptop bisa Bu. Kalau untuk di laptop kita harus ini Pak, mengaktifkan Google Dokumen Online, eksistensi Chrome. Seperti yang langkah-langkahnya seperti yang Bapak sampaikan itu. Iya. Saya belum pernah mencoba untuk yang di laptop. Oke, di sini nggak ada. Saya cek online aktifkan. Nah, ini. Oke. Bisa Bapak Ibu lakukan juga di ini, misal ini saya buka yang file yang ada di laptop. Nah, di sini kan ada menu file. Ketika kita sudah membuka dokumen ada menu file. Nah, di sini ada tulisan sediakan offline. Bapak Ibu bisa klik sediakan offline. Nah, kalau kita menggunakan browser, nanti kita akan disuruh, seperti yang ini muncul, agar dokumen ini sedia offline, install ekstensi Chrome dokumen offline ke browser Anda. Seperti itu. Jadi nanti kalau kita akan menyediakan ini secara offline, Bapak Ibu tinggal klik install. Nanti terinstall Chrome dokumen offline, jadi nanti pas Bapak Ibu offline, itu bisa dibuka untuk Bapak Ibu mengerjakannya. Nah, ketika kita menggunakan, misalkan kita menggunakan HP, Bapak Ibu tinggal klik dokumen yang ingin Bapak Ibu sediakan offline. Oke. Jadi ini. Oke. Terlihat Bapak Ibu. Ini misalkan dokumen saya. Ke tengah. Terlihat nggak? Kelihatan Bu. Kelihatan. Nggak jelas, Bu. Agak belakangan Bu, agak belakang dikit. Oke, ini kan ada menu 3 ya, sebelah sini ada 3 ya. Nah, itu Bapak Ibu klik. Bapak Ibu klik. Jadi ketika kita buka file dokumen kita yang ada di HP. Kemudian Bapak Ibu klik tanda titik 3 vertikal titik 3 itu. Di situ ada tulisan sediakan secara offline. Nah, Bapak Ibu bisa klik sediakan secara offline. Klik sediakan secara offline, maka nanti ketika kita dalam keadaan offline, kita bisa membuka file tersebut. Seperti itu. Jadi untuk bisa mengerjakan Google Dokumen, Google Sheet dalam offline tidak menggunakan jaringan internet, terlebih dahulu dokumen yang akan kita kerjakan secara offline kita simpan dalam bentuk offline, begitu. Kalau menggunakan HP bisa langsung, tapi nanti kalau menggunakan laptop seperti tadi, Bapak Ibu harus install dulu ekstensi Chrome Google Dokumen Offline. Izin Bunda. Oke, baik Bapak Ibu, Izin ada dulu. pertanyaan? Ini yang di HP itu Bu, tersedianya bagikan sebagai PDF, catatan, berlatih, simpan, tidak ada yang offline-nya Bu. Bapak klik dokumen Bapak. Ya, sudah. Ya. Yang dokumen itu yang tanda 3 vertikal, Pak. Ya, ini. Dah. Nah, Ya, bagikan Di situ sebagai ada PDF bagikan. itu. Di situ kan ada bagikan, ada tambahkan ke berbintang, Oh, ada ya, sediakan sebentar. saat offline. Ya. Sebentar Bu. HP-nya mungkin itu.
Ganti sudah Bu, HP-nya, lanjut, admin, lanjut. HP-nya admin. Bentar, Bu. Ya, Halo, Bu. udah. Bentar, Bu. Ya, Pak. Baik. Ini Bu, di HP saya, di drive saya ini banyak yang tersimpan itu file yang Google Form. Apakah bisa kita rubah ke Word atau ke PDF juga, Bu? Kalau Google Form tidak, Bapak. Saya coba. Mungkin hanya berupa dokumen saja deh, Bu. Iya. Kalau itu. Kalau Google Form di sini. Tidak bisa, Bapak. Kalau untuk Google Form, kita ubah ke PDF, tidak. Tapi kalau kita mau mengimport misal nih, Pak, daripada menulis satu persatu, kemudian Bapak ini sudah mempunyai bank soal. Bapak sudah mempunyai soal banyak, bank soal ini mau disampaikan ke siswa kan lewat Google Form. Bapak bisa dari Word kita pakai nanti pengaya, Builder itu nanti bisa ke Google Form. Nanti kita insya Allah besok kita bahas itu, atau bisa juga soal yang bentuk PDF itu, soal kita yang bentuk Word, kita ubah dulu ke PDF, kemudian kita tambah pengaya lain, itu juga bisa langsung diubah ke Google Form itu. Cuma nanti di Google Form itu kelemahannya simbol-simbol matematika, misalkan simbol-simbol fisika, gamma gitu. Kemudian misal ada yang di sini guru bahasa Arab, itu tulisan Arab tidak disediakan di Google Form. Mungkin bisa diantisipasi kita dengan menggunakan picture atau di Snap Tool untuk dijadikan sebagai soal. Atau Bapak Ibu bisa untuk yang bahasa Arab, Bapak Ibu bisa mengatur tampilan bahasa di komputer, di perangkat Bapak Ibu diubah dulu ke dalam bahasa Arab sehingga bisa menulis menggunakan bahasa Arab. Gitu. Jadi kalau secara langsung di drive ini nggak bisa, kita harus menambah pengaya. Jadi kalau ini nanti di Google Form itu, oke, saya share screen. Google Form-nya Google Form materi berikutnya. Bisa. Ya intinya Bu, untuk file yang bentuknya Google Form tidak bisa dirubah ya, tidak bisa dirubah Bu ya. Ya, sepaham saya itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah mengubah langsung tanpa pengaya gitu. Nah, di sini kemarin saya mengubah dari bentuk PDF soal online BLC ini bentuk PDF itu saya menggunakan pengaya namanya di sini automagical form. Ya, jadi nanti dengan automagical form itu soal yang saya buat itu bisa langsung saya import ke soal Google Form. Jadi ini soalnya dalam bentuk PDF. Kita menuliskan nomor di sini harus menggunakan bullet and numbering. Pilihannya juga seperti itu. Kemudian saya import dengan menggunakan automagical form. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Seperti ini boleh, nanti Bapak Ibu tinggal edit, kalau misalkan soal ini mau diacak, kan kita tidak perlu menaruh nomor di sini. Tapi kalau tidak diacak ya seperti ini. Begitu. Sudah ada yang sampai di mata diklat Google Form ya? Atau memang Bapak Ibu sudah terbiasa nggih menggunakan Google Form? Mohon izin Bu. Mohon izin bisa Bunda? Iya, gimana Bapak? Oh ya, ini karena tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa ada yang bisa offline melalui HP, maka mungkin kita sharing pengalaman dengan Pak Ketua kalau beliau sudah melakukan itu. Mungkin ya, pada sesi ini bisa beliau sampaikan kepada kami bagaimana beliau melakukan yang punya offline kita ya, secara offline. Izin saja juga. Begitu Bu. Kemudian ya, yang kedua Bunda, yang kedua bimbing bagaimana supaya apa yang kita bahas hari ini
betul-betul bisa kita terapkan di lapangan. Jadi intinya Ibu berikan kami yang sesederhana apa Google Drive ini bisa kami gunakan untuk penerapannya pembelajaran ke anak didik. Terima kasih, Bu. Saya dulu ya, Pak Fauzan, nggih. Jadi gini, Pak. Google Drive ini sebagai media penyimpanan. Misal, Bapak Ibu sekarang melakukan pembelajaran daring atau pembelajaran online. Kalau kita langsung misalkan video atau apa atau file itu langsung kita kirim ke WA group. Misal Bapak Ibu punya WA group nih dengan siswanya dalam pembelajaran daring ini. Kemudian Bapak Ibu langsung mengirimkan bahan ajar Bapak Ibu, kemudian misalkan video pembelajaran Bapak Ibu dalam WA, berarti kan nanti siswa itu mendownload, kemudian siswa itu mendownload, dia memakan pulsa dan memakan memori HP-nya dia. Kalau kita melakukan share link, itu kan dengan nanti kan kita nggak perlu share link, itu kan berarti rumahnya kan di Google Drive-nya kita. Nah, jadi mereka bisa langsung mengakses di Google Drive kita. Fungsinya seperti itu. Dan di Google Drive ini juga banyak fitur-fitur. Bapak Ibu itu tadi, misal kemarin kan ada yang mengatakan bahwa Office 2007 tidak ada langsung menu untuk convert dari Word ke PDF. Bapak Ibu bisa menggunakan Google Drive ini, yang Office-nya 2007 Google Drive ini untuk mengconvert dari Word ke PDF maupun sebaliknya, dari PDF ke Word, seperti itu. Dan kita kan lebih memudahkan kita. Ketika kita punya banyak file, kemudian di laptop kita juga sayang untuk dihapus atau flash disk kita juga sudah penuh. Dengan Google Drive sebagai penyimpanan awan ini, kita bisa mengaksesnya di mana saja. Asalkan itu tadi, kita bisa terhubung dengan internet. Nah, kemarin juga ada pertanyaan yang menyatakan bagaimana kalau file dari Google Drive itu, file yang ada di Google Drive kita itu dihapus. Ketika kita menghapus file yang ada di menu utama, file itu otomatis tidak terhapus. Kita bisa otomatis menghapus ketika menghapusnya di sampah. Saya contohkan seperti ini, Bapak Ibu. Sudah kayak tadi. Panset, jadi dia ngambil tempat sampah juga. Salinan terjemahan ini akan saya hapus. Saya klik kanan, kemudian saya hapus. Oke. File ini terhapus di layar utama ini, tapi kita masih bisa menemukannya, yaitu di sampah. Jadi kalau ingin menghapus permanen, maka di sampah ini yang harus kita hapus. Nah, ini tadi, salinan terjemahan ini tadi, masih tersimpan di sampah. Kalau kita klik kanan, di sini menginginkan dipulihkan, dikembalikan, atau hapus selamanya. Kalau Bapak Ibu ingin merefresh memorinya biar kembali muat gitu, misalkan tadinya sudah mau kapasitasnya sudah mau habis, berarti Bapak Ibu klik hapus selamanya. Seperti itu. Untuk data yang ada di Google Drive. Baik, itu dari saya. Silahkan Pak Fauzan mau menambahkan tadi. Bu, enggak, mungkin saya untuk menambahkan, mungkin saat ini tidak, tapi saya mungkin masukkan sedikit. Yang tadi, masalah Pak Ranudin itu tadi. Gini Bu, saya untuk masalah pengupgradean dari Google Drive ini, kalau kita ngupgrade, kita tuh menambahkan itu lebih berisiko, karena saya pernah mengupgrade ini, data saya banyak yang bocor. Ada sekitar hampir 25% data saya bocor dari Google. Itu tahun 2016 saya mengalami kebocoran waktu itu. 2000 berapa Bapak? Jadi saya rasa tidak lebih berbahaya. Tahun 2000 berapa Bapak? 16. 16. Kebocoran saya itu 25% data saya. Jadi lebih baik kita yang cuma seperti
ucapan dalam diskusi kemarin itu ada cara untuk supaya kita memiliki kuota penyimpanan memori di Google Drive itu tidak terbatas. Ya, kita tinggal hanya mendaftarkan akun Google Map, Gmailnya kita daftar itu. Saat ini saya sudah memiliki 2 akun Google Gmail, itu sudah saya daftarkan. Saya sudah memiliki tidak terbatas, sudah 2 tahun saya gunakan, tidak ada kebocoran. Tapi kalau ngupgrade itu bisa membahayakan. Berbayar, Bapak? Itu aja, Bu. Kalau enggak gratis, Bu. Kalau berbayar saya enggak berani karena udah bocor 2006. Seharusnya kalau berbayar itu kan berarti biasanya ininya lebih ini ya, proteknya seharusnya kan lebih baik daripada yang free gratis ya. Tapi kenapa ini kejadian malah ketika Bapak bayar malah bocor? Mohon izin Pak, saya ulang. Bu. Kembali Bu, saya minta izin untuk dijelaskan sama Pak Fauzan, Pak Ketua. Bagaimana melakukan offline itu di HP itu Pak? Supaya kita bisa juga melakukannya. Kalau masalah di offline di HP itu disampaikan sama Ibu tadi. Ada masalah. Hey, Mama tuh. Ibu. Iya, Pak. Dikit, Bu. Saya buka drive dari HP. Nah, kemudian ada garis 3 di samping profil, kemudian telusuri drive, ada garis 3. Itu saya klik garis 3 itu, ada offline, dia bilang, Bu. Ya, itu. Item kedua offline. Setelah saya buka, ternyata di sini tidak ada file offline. Jadi apakah drive kita yang di online itu tidak secara otomatis, Bu, atau kita harus pilih? Begini, Bapak. Tadi Bapak sudah menuju offline dulu, Bang. Vertikal, kemudian Bapak klik offline, tapi tidak ada berkas yang Bapak temukan. Kenapa seperti itu? Karena Bapak tidak mengaktifkan berkas yang bisa diakses secara offline. Secara offline. Jadi caranya Bapak aktifkan dulu berkas yang mau Bapak kerjakan secara offline. Caranya Bapak buka berkasnya di utama itu, Bapak buka berkasnya. Kemudian di situ ada titik 3 di atas, ketemu tidak? Oke, sudah, Bu. Titik 3. Kemudian di situ ada bagikan, ada tambahan ke bintang, ya. Bagikan terus, Bu. Ada enggak? Di menu titik 3 dari berkas itu ada pilihan bagikan, tambahkan bintang, dan tersedia offline tidak, Pak? Ada, sedia saat offline ada. Nah, itu Bapak klik, tersedia. Kemudian setelah Bapak klik, Bapak buka ke yang awal tadi, yang telusuri di itu tadi, coba Pak. Yang telusuri di tadi, kemudian Bapak klik offline. Oh ya. Muncul berkas. Sudah, Bu, sudah terisi. Muncul. Itu. Makasih, Bu. Terima kasih Pak Muhadi. Kemudian Bapak Ibu Pak Din. di HP ini, di HP itu Bapak Ibu juga bisa melakukan scan. Jadi kalau mungkin kita ada mengumpulkan berkas apa dalam bentuk scan, Google Drive juga menyediakan menu scan. Jadi di HP Bapak Ibu itu ada tanda plus ketika kita membuka Drive, ada tanda plus. Ketika Bapak Ibu membuka Drive, di situ ada tanda plus, klik saja itu plus. Kemudian di situ ada menu pindai. Nah, Bapak Ibu bisa klik menu pindai, kemudian Bapak Ibu fotokan yang akan Bapak Ibu dokumen Bapak Ibu yang ingin Bapak Ibu ubah dalam PDF, kemudian
kemudian nanti langsung akan tersimpan dalam bentuk PDF. Jadi bisa untuk scan juga. Yang tampil foto saya ini, Bu. Pindai. Kemudian yang keluar adalah kamera. Iya. Bapak foto dokumen apa yang mau di Oh iya. scan ke PDF, Ya, Pak. maaf, Bu. Saya kira file PDF yang kita punya itu dia akan otomatis terscan, maksud saya, Bu. Makanya saya bingung kok Betul itu. larinya ke kamera. Diulang lagi, diulang, Bu. Diulang. Sorry, Bu, sorry. Biar mantap. Bapak buka drive-nya Bapak. Sudah. Siap. Kemudian di situ kan ada Terus? tanda plus. Tanda plus. Oh ya, sip. Ada bilang folder. Kemudian di situ ada pindai. Oh ya, pindai. Sip. Pindai, kemudian Bapak pindai berkasnya. Oke. Setelah itu dipoto. Setelah itu difoto. Foto ya. Ya. Kemudian simpan. Oh, simpan. Ini kita nyekan dari Google Drive, itu maksudnya. Oke, Jadi, sudah, kalau Bu. kita Ya. Izin, Bunda. Itu nanti jadi bentuknya PDF, Pak. Oh ya. Izin, Siap, Bu. Bunda. Siap. Iya, Pak. Izin, Bunda. Terlalu jauh Pak Hasan, makanya dia Dari sekali, Bu. Gini, Pak. pakai chat, lewat chat aja. Tidak ada suara, Pak Hasan. Oke. Oke. Izin Bunda bisa masuk Bu Fadilah. Ini Pak. Oh ya, ini yang berikutnya Bu, mana lebih efektif kita pakai akun yang sudah ada atau kita bikin akun baru untuk Google Drive-nya? Terima kasih Bu. Oh, nih simpan. Oh, gitu. Oke. Jangan simpan. Bapak menanyakan mana yang lebih efektif, akun berbayar Pak, sama akun bikin akun baru. Ya, yang baru. Tadi Maksud saya begini Bu, mohon tadi maaf. Fauzan, Ini akun kita ini sudah ada. Apa kita pakai akun yang baru atau yang sudah ada itu mana lebih efektif? untuk apa ini Pak? Untuk di Google Drive itu. Kan ada akun ini kan kita sudah ada akunnya. Apa kita buat akun baru mana lebih efektif yang itu? Sama saja Bang, sama saja. Silakan saja menggunakan akun tersebut Pak. Oh ya. Oke. Tadi kalau Siap. kaitannya dengan yang disampaikan, apakah akun kita akan di-upgrade atau membuat akun baru untuk mendapatkan penyimpanan yang lebih besar, setiap satu akun 15 GB. Tadi Pak bahwa pengalaman dari beliau ketika langsung cium malah banyak hilang. Seperti itu. Iya. Kalau Bapak Iya, Bu. dalam kesempatan ini Bapak sudah punya akun, kemudian akun tersebut mau digunakan untuk dalam pembelajaran ini, pembelajaran mata diklat ini, silakan saja lanjut menggunakan akun Bapak. Tidak perlu menggunakan akun baru. Yang saya contohkan kasih. kemarin di bahan tayang sama bahan ajar saya, itu ketika kita punya akun. Saya yakin kan Bapak Ibu kalau sudah punya HP Android, pasti sudah punya akun Gmail. Ya. Oke, makasih Bu. Izin bertanya Bu. Ya. Iya Pak Said. Di HP Android saya nih Bu, ada saya daftarnya pakai 2 akun email Bu. Akun Gmailnya 2 akun Bu. Bisa tidak Bu di HP ini saya buat 2 akun Google Drive dalam satu HP Bu? Bisa Bapak. Kalau Bapak punya 2 Gmail, bisa di HP kita bisa kita akses. Bisa kita akses. Tinggal ketika Bapak buka Google Drive, di sebelah kanan
Mohon untuk di-input dulu nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi, saya ulang, Bapak tadi menyatakan Bapak punya 2 akun Gmail. Bisa tidak 2 akun Gmail tersebut kan berarti nanti punya 2 Google Drive. Bisa tidak diakses dalam satu HP. Bisa, Bapak. Jadi, saya di sini di HP saya pun kan saya punya 2 akun Gmail pribadi dan 1 akun yang dari kantor. Nah, ketika Bapak buka Google Drive Bapak di HP, di sebelah menu telusuri di Drive, itu kan ada profil Bapak. Tinggal diklik saja itu profilnya, Pak. Bapak coba sambil buka HP-nya, Pak. Jadi, ketika di menu telusuri di Drive, ketika kita membuka Google Drive, di situ kan ada profilnya Bapak. Bapak klik foto profilnya Bapak, kemudian di situ kan mesti ada akun Bapak yang lain. Tinggal klik saja di situ akun Bapak yang lain, maka kita akan terhubung ke Drive akun Bapak yang lain tersebut. Berarti sama kayak di menu akun Gmail, Bu. Tinggal ganti, mau pilih akun Gmail yang satu, tinggal ganti saja, Bu. Gitu. Gimana, Pak? Klik bagian kanan atas, tinggal pilih akun Gmail yang mau dipakai, Bu. Iya. Sama kayak kita mau mengganti akun di akun Gmail, Bu. Sama, Bu ya? Nggih. Oh. Oke, Bu. Terima Sambil kasih, Bu. dicoba, Terus, Bu, terkait Pak. pertanyaan saya kemarin, Bu. Untuk terkait Google Drive ini, Bu, yang ditautkan ke email. Bisa tidak, Bu, kita mengirim file yang ukurannya misalkan 500 MB atau 1 GB, Bu? Bisa tidak, Bu? Bisa. Bisa, Bapak. Kita tautkan kirimnya ke email, Bu. Kirimnya ke email. Enggak. Makanya kita dari email kalau mengambil file di Google Drive yang ukurannya besar. Kapan itu? Izin Bunda Nini. Buka Google. Aku di Drive. Bapak mau mengirimnya ke email. Nah, kadang Makanya itu saya pakai email, Bu. Mau mengirim ke email teman, tapi filenya lumayan besar, Bu. Saya ambilnya di Google Drive. Bisa tidak, Bu? Iya, pakai Google Drive aja, kirim linknya saja, Bapak. Karena kadang di email itu kalau ukurannya terlalu besar, kita tidak bisa mendownload. Bisa, Bu, ya. Kemudian file itu sebelum dikirim lebih baik dikompres dulu dalam bentuk RAR sehingga nanti ukurannya lebih kecil. Bisa juga seperti itu. Untuk ini, untuk file-file untuk software kita yang saya akan kasih ke Bapak Ibu, baik Camtasia, VideoScribe, nanti saya juga share linknya dalam Google Drive atau di Google Drive. Yeah. Itu juga filenya lumayan besar. Jadi saya Izin Bunda. Saya RAR dulu. Yeah. Izin Bunda, Hasan masuk. Mohon maaf. Mohon maaf ini Bunda. Kita di sini banyak anggota, tidak segelintir. Artinya gelas kosong, konsep gelas kosong kemarin coba kita terapkan. Jika hanya beberapa orang ini yang mengembangkan keilmuannya, sementara anggota lain masih tertinggal, saya yakin hasil akhir nanti kurang baik. Menurut hemat saya, Bunda lanjutkan dulu materi yang akan Bunda sampaikan pada hari ini, kemudian buka sesi tanya jawab, sehingga yang punya unek-unek bisa meneruskan ilmunya, yang belum paham tadi bisa ngikuti gitu Bunda. Kalau saya yakin Pak Radin atau Pak Fauzan sudah mahir dalam bidang ini, mohon mengalahlah sejenak. Pahami kondisi psikologi kami yang masih terbelakang ini. Terima kasih. Matur tampiasi toh. Baik Bapak, terima kasih atas masukan. Jadi di sini mohon maaf sebelumnya saya menjelaskan di sini kita kan sistemnya belajar mandiri. Bahan ajar, bahan ayam, materi sudah saya sampaikan 1 hari sebelumnya. Jadi harapannya Bapak Ibu juga bisa belajar mandiri untuk mengaksesnya sebelum pada kesempatan kita bertatap muka. Kemudian kemarin kita juga sudah melakukan diskusi. Diskusi chat itu akan merangkum semuanya. Makanya saya biasanya diskusi secara chat dulu. Biar Bapak Ibu itu membaca, setelah membaca Bapak Ibu itu ada kesulitan apa, sampaikan di diskusi chat kemarin. Kemudian yang sekarang ini adalah penguatan. Tadi saya juga sudah sampaikan siapa yang ingin bertanya.
Jadi saya tidak hanya 1 orang, 2 orang saja di sini yang dibolehkan bertanya. Silahkan semua Bapak Ibu bisa mengajukan tangan bertanya. Jadi seperti itu. Dan ketika kita belajar secara mandiri pun kita harus memfasilitasi semuanya ya. Kita harus memfasilitasi semuanya, baik itu yang sudah bisa maupun yang tidak bisa. Nah, sekarang gini saja, Bapak Ibu, ada forum Zoom seperti ini, silahkan Bapak Ibu yang ada kesulitan, silahkan ditanyakan. Saya bisa menjawab, saya jawab, atau kita juga brainstorming bersama. Ada pengalaman seperti apa, seperti yang Pak Fauzan sampaikan. Pak Fauzan sudah melakukan upgrade, ternyata hasilnya seperti ini. Itu juga menjadi ilmu bagi kita. Jadi silahkan kalau Bapak Ibu yang lain ingin bertanya, biar tidak itu tadi segelintir orang, silahkan disampaikan seperti itu. Kemudian terkait dengan kemarin sudah dibahas, saya di sini memberikan penguatan karena tadi juga ada Bu Helmi yang menyatakan coba Bunda dipraktekkan secara langsung, biar teman yang belum mempraktekkan bisa paham seperti itu. Monggo silahkan. Silahkan bertanya Bapak Ibu. Saya Bu, saya mau bertanya. Nggih, Bu Nur. Aduh, Galaxy A20 kok gelap. Saya bisa bertanya. Bu, izin dulu, sebentar Bu Nur. Saya dulu kasih masuk sebentar biar clear aja dulu. Gini Bunda, kalau memang sistemnya kita hari ini tanya jawab, fungsi moderator atau host kita maksimalkan Bunda agar tidak numpuk suara, jadi tidak bising. Jadi informasi yang kita serap itu utuh gitu Bunda. Nanti ini Pak Fauzan nanya tentang drive, kemudian satunya Pak Zaid nanya tentang PDF. Jadi maaf pemahaman kita di sini kan biar gak bising gitu aja. Gimana Pak Zaid? Bisa ya? Bisa. Bunda. Mungkin sebelumnya Pak Galaxy A20 itu mana wajahnya dulu, pingin lihat dong. Tampilkan Muhammad Hasan Lihat itu. wajah saya di Hasan. Tolong Pak Hasan, videonya anunya. Hasan buka topengnya Pak Hasan. Mana penampakannya ini? Itu ada di Hasan itu udah muncul di bawah. Mo Hasan itu wajah saya. Saya tidak bisa berkomunikasi lantaran laptop saya speakernya terganggu itu Pak Tuhradin, minta maaf. Jangan pakai hijab Pak. Tangan aja Pak. Jangan pakai hijab Pak. Ya. Silakan Pak Ketua atau Ibu Sekjen yang menjadi moderatornya. Ya, betul. Bu Sekjen menghilang kayaknya. Jadi gini saja Bapak Ibu, mungkin kita santai, tidak perlu terlalu banyak protokol. Nanti ke depan pun di e-learning ini, itu WI itu hanya menghapus sendirian. Nanti akademis itu tidak masuk. Jadi baik itu nanti dia sebagai host, baik itu dia sebagai record, unmute Bapak Ibu, itu hanya dilakukan oleh Widya Iswara. Ini kita sepakati begini saja. Nanti ketika ada teman yang bertanya atau yang ngomong, Bapak Ibu secara mandiri, sadar diri, meng-unmute diri sendiri. Seperti itu, meng-unmute diri sendiri. Kemudian memang terkait dengan Google Drive, mungkin saya yang salah. Kadang saya juga karena Google Drive ini di sini ada banyak, kita bisa juga melihat di situ ada Classroom, Google Form ini adalah bagian dari Google Drive juga. Jadi saya kelewat menyampaikan Google Drive, Google Form. Sebenarnya Google Form itu untuk materi setelah ini. Tapi memang hari ini pun saya sudah di web e-learning itu sudah saya tampilkan materi untuk Google Form. Jadi mungkin memang ada Bapak Ibu peserta yang sudah awal karena sudah selesai mengirimkan tugas Google Drive dan belajar mandiri untuk Google Form dan Examview. Jadi sekalian ditanyakan di sini. Oke, berarti ke depannya kita hanya membahas, tapi sebenarnya ketika kita membahas satu hal, karena di sini kaitannya Google Drive itu bisa nyangkut ke Classroom, bisa nyangkut ke Google Form, itu nggak ada salahnya. Karena itu tadi yang ditanyakan, Google Form ini apakah seperti di PDF yang bisa di-convert ke Word, atau Word yang bisa di-convert ke PDF. Tadi arahnya ke situ, makanya kita ke Google Form, seperti itu. Dikit Bu. Iya Pak.
Berarti materi kita ini langsung pada Google Form, Bu ya? Google Drive dulu, Pada Pak. hari ini langsung Masih Google tentang Google Drive, Pak. Masih tentang Google Drive. Google Drive. Ibu menyebut Google Form, makanya saya apakah termasuk gitu loh. Tadi Google Drive, kemudian kan tadi ketika Google Drive kan saya mendemonstrasikan dari PDF ke Word, Word ke PDF. Kemudian ada pertanyaan, apakah juga bisa? Karena kan Google Form itu kan juga ada di Drive. Apakah bisa Google Form itu diubah ke Word atau PDF? Tadi pertanyaannya berkembang ke situ. Lanjut. Izin Bu Nini. Bunda. Ya, mungkin sekedar saran nih. Jadi kita batasi permasalahan yang kita diskusikan itu sampai Google Drive saja begitu. Kalau memang nanti dia akan berkembang, karena pemahaman kita kan ini seluruhnya enggak sama begitu. Jadi batasannya itu hanya sampai Google Drive. Paling tidak hanya untuk pemula lah begitu. Kalau dia akan tanya tambahan lagi yang lain ini kan ada sesi berikutnya. Baik, Bapak. Jadi kita minta 100% itu dari kelima diskusi itu kemarin. Ada upload dokumen, download dokumen, sampai sharing dan privasi hak akses. Kalau itu semua bisa kan itu artinya sudah 100%. Bapak sudah mencoba, Bapak? Tiang sudah kalau Google Form sudah semuanya sudah, karena kebetulan kemarin juga kita buat yang belum ya ini videonya, untuk video itu saja. Hari apa di bawah? Tidak apa pakai? Itu saja mungkin Bu Nini. Nggih. Sarannya. Assalamualaikum. Permisi Bu. Iya Bu Laili. Makasih. Betul seperti kata teman-teman tadi, itu kita ini kan tingkat pengetahuannya itu beda-beda ya. Termasuk saya sendiri masih sama sekali masih kosong dalam hal ini. Nah, yang ingin Tiang tanyakan masalah kapasitas penyimpanan di Google Drive itu kan 15 GB. Nah, mungkin yang bilang punya 2 akun itu untuk supaya lebih besar penyimpanannya, makanya dia buat 2 akun. Tapi yang ingin Tiang tanyakan, tadi kan Bunda bilang kalau misalnya menurut kita udah kepenuhan, terus kita delete, ternyata itu masih ada, kecuali kalau kita delete-nya delete total. Nah, yang 15 GB itu kalau misalnya kita delete tapi ternyata masih tersimpan, apakah itu masih dalam kapasitas 15 GB itu atau bisa dia masuk file lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham saya masih bisa, Bunda. Jadi kalau kita memang ingin membersihkan memori kita, ya dihapus di sampah itu. Jadi kalau kita ingin membersihkan memori kita, ya dihapus di sampah itu. Kemudian untuk kenapa kita buat 2 akun, ya benar itu tadi. Untuk berarti 1 akun punya 15 GB, 1 akun punya 15 GB. Atau seperti yang Pak Fauzan sampaikan tadi. Dengan mendaftarkan Gmail-nya. Oke. Di sini ada pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Oke, bentar, Bu. Masuk IBT, masuk IBT. Nanti yang chat saya Ya. nanti. Begini Bu, kemarin saya mengupload dokumen PPT ya dari laptop kan ke Google Drive. Itu tampilannya kenapa berubah ya Bu? Maksudnya warnanya. PPT saya pertamanya kan background-nya warnanya ungu. Kemudian ketika sudah di Google Drive itu abu-abu gitu. Jadi kurang menarik seperti itu, atau memang seperti itu, atau mungkin ada cara-cara sehingga agar tidak berubah filenya. Itu aja Bu, terima kasih. Baik, saya jawab dulu pertanyaannya Bu Eti Wahyuningsih. Ya Ibu, memang seperti itu. Tapi jangan khawatir, file Ibu nanti akan sama seperti saat file Ibu upload. Jadi memang ketika kita mengupload PPT ke Google Drive kita akan terlihat kok warnanya berbeda.
tulisannya juga kadang ada yang berbeda. Tapi nanti di saya, ketika saya membuka, kemudian saya membukanya dalam bentuk Google Slide atau saya mendownload, saya buka, itu wujudnya sama seperti ketika Ibu pertama mengupload. Jadi bentuknya ungu. Akan saya contohkan, saya share screen. Mana punya mana? Oke, ini punya Bu Eti ya. Saya buka. Ini kan Ibu kan tadi menggunakan ungu, kemudian kenapa di sini jadi abu? Saya untuk menilai, saya tidak sampai di sini saja. Saya buka dulu dalam bentuk Google Slide. Nah, kemudian saya download. Ini ada menu presentasi, bisa juga langsung diklik di sini presentasi, atau biasanya saya download dulu. Biar nanti saya mendapatkan tampilan yang sama seperti ketika Ibu mengirimkannya. Di sini juga ada presentasi, ini juga bisa. Nah, jadi ketika saya akan menilai pekerjaannya Bapak Ibu, apa nih? Kenapa jadi tidak bisa dibuka? Saya contohkan yang lain ya Bu Eti ya. Saya contohkan yang punyanya Pak Fauzan. Sebentar. Saya ngumpulkan tadi pagi, Bu.
Ambil baring. Saya ngumpulkan tadi pagi, Bu. Ini ya Ibu ya. Jadi tadi kan ketika kita buka di draft, di sini warnanya adalah abu. Warnanya adalah abu. Jadi untuk bisa menilai pekerjaannya Bapak Ibu, jadi memang seperti ini ketika kita mengupload ke Google Drive, ada perubahan warna dan kadang tulisan kita juga nampak yang satu di atas ini seperti slide kedua ini dia di bagian atas gitu, kemudian yang ungunya ini tidak kelihatan. Kemudian saya download, ketika saya download itu nanti sudah seperti yang ini, seperti nah warnanya seperti ini. Jadi kembali ke ketika Ibu mengupload di awal. Kembali ketika Ibu mengupload di awal, seperti itu. Jadi memang tampilannya ketika Ibu mengupload, itu berubah tadi warnanya dari ungu ke abu. Tapi ketika sudah kita download atau kita lihatnya dalam presentasi, itu berubah. Seperti semula. Ketika di-download. Tidak apa-apa, Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian tadi, mohon maaf, ini ada yang pertanyaan di chat. Chat buka di bawah. Penjelasan ulang tentang merubah dari Word ke PDF dari drive HP. Kalau dari drive HP, seperti yang kemarin saya sampaikan di chat di grup Telegram, Ibu tinggal mengklik Word-nya Ibu yang ada di HP, Ibu klik, kemudian Ibu buka menggunakan aplikasi yang ada di HP. Biasanya kalau nggak yang Word Office, ada yang pakai WPC itu Ibu. Nah, kemudian itu klik, di situ ada menu Export to PDF. Export to PDF. Jadi tinggal kita ekspor ke PDF. Jadi Ibu klik, Ibu buka, nanti bukanya dengan apa gitu kan? Ketika kita klik Word-nya kita klik Word-nya kita, kemudian bukanya dalam apa? Ya, Ibu bisa kalau Ibu punya WPS Office, Ibu klik WPS Office atau Ibu klik Word. Ketika kita klik WPS Office, nanti di situ ada convert ke PDF. Memang lebih enak kita menggunakan ini, menggunakan laptop, menggunakan perangkat daripada ini. Itu. Jadi ini ada pertanyaan Bapak Ibu yang dengan chat, mohon penjelasan ulang tentang merubah dari Word ke PDF dari drive HP. Berikutnya dari Pak Mainun Asari, untuk dari Word ke PDF itu tinggal dibuka filenya, kemudian akan muncul mau ke Word atau PDF. Ya, ini kalau dia dari PC ya, dari perangkat laptop. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apabila kita lupa menyimpan pekerjaan yang kita buat di draft,
tapi linknya sudah terkirim, bagaimana caranya untuk memanggil lewat link yang ada untuk melihat respon yang dikirim. Kalau respon yang dikirim berarti mungkin ini kaitannya dengan Google Form ya Ibu ya? Ya Ibu. Yang dikirim kaitannya dengan Google Form. Oke, kita skip dulu ya pertanyaannya Ibu ya, karena Google Form. Kita skip dulu, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, berikutnya silahkan Bapak Ibu. Izin Bu. Iya Pak. Terakhir. Oh, terkait penyimpanan di Google Drive Bu. Apakah aman Bu? Maksud saya apakah tidak bisa diserang virus Bu? Terima kasih Bu. Untuk penyimpanan di Google Drive-nya. Untuk penyimpanan di Google Drive, kalau dibilang aman tidak, ini ketika kita mau meng-share link, biar nanti data kita corona ini Bu. Terkorup, maksudnya data kita juga tidak tidak berubah. Ketika Bapak mau meng-share suatu pekerjaan, buat salinannya dulu. Nah, salinannya itu yang kita share ke teman, sehingga kita masih punya data aslinya. Kemudian kalau terkait dengan virus, ya kita protect PC kita, laptop kita. Kita protect PC kita dengan antivirus yang berbayar untuk melindunginya. Mungkin seperti itu dari saya. Dikit Bu. Ya Pak, silahkan. Kalau berkaitan data di Google Drive masalah virus, saya rasa tidak ada berkaitan dengan itu karena tidak ada di PC-nya kita atau di laptopnya kita atau di HP kita, tidak ada. Kita aman dari virus karena dia ada di servernya. Itu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dan saya tambahkan, ketika kita misalkan mau mendownload suatu file dari Google Drive, biasanya Google Drive juga melakukan pindai, men-scan. Tapi nanti kalau filenya itu ukuran besar, biasanya Google Drive itu nanti akan muncul pemberitahuan apakah yakin mau mendownload file tersebut karena Google Drive tidak bisa men-scan. Mungkin ini nanti, pengalaman ini nanti akan Bapak Ibu alami ketika Bapak Ibu mendownload software dari aplikasi Camtasia yang saya bagikan. Itu nanti akan muncul seperti itu pemberitahuan. Itu. Jadi benar juga di situ nanti ada ketika kita mau mendownload sebuah file yang di-share, itu biasanya Google Drive itu melakukan pemindaian, scan virus. Tapi kalau size-nya ukurannya besar, dia tidak bisa melakukannya. Sehingga memberikan alarm ke kita apakah yakin mau mendownload, seperti itu. Izin Bu. Isi Bu. Sedikit Bu. Kasih yang lain Pak Muhadi. Kasih yang lain dulu. Biar tidak marah orang. Enggak ini. Enggak dikasih izin. Bisa Bu. Bapak Ibu yang lain, apa ini? Ada pertanyaan? Jika tidak, Bapak Muhadi mau ini? Oke. Bu Damiana dulu Pak. Silakan Ibu. Silakan Bu. Bu Damiana. Baik, terima kasih Ibu. Ini mau bertanya tentang cara penggunaan PowerPoint. Cara penggunaan PowerPoint supaya kita buat di tampilannya itu indah dan menarik. Bagaimana cara mengaksesnya Bu? Saya baru sekali untuk penggunaan PowerPoint. Terima kasih Bu. Banyak di YouTube Bu, banyak di YouTube. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Bukan di Tidak YouTube. boleh itu. Lanjut Bunda. Tidak tersesat. Perlu bertanya biar tidak tersesat. Ya, mantap. Betul, Bapak Lanjut Guru, Bunda, betul, dijawab.
Ini. Saya share screen. Jadi, Ibu bisa membuat presentasi di PowerPoint dulu, di Office Ibu dulu. Nah, untuk presentasi yang baik yang akan kita gunakan sebagai nanti di akhirnya sebagai video pembelajaran, itu gunakan ukuran slide itu widescreen 16:9, bukan yang standar. Jadi Bapak Ibu kemarin ada beberapa yang masih menggunakan ukuran slide itu standar, gunakan yang widescreen 16:9. Jadi Bapak Ibu bisa klik yang di desain ini, kemudian slide size ini. Nah, Bapak Ibu pilih yang widescreen 16:9. Kemarin masih banyak yang menggunakan standar 4:3. Gunakan itu. Kemudian untuk menambahkan layout atau menambahkan insert, desain itu di menu-menu ini Bapak Ibu mainkan. Mau transisi, animasi gitu. Silahkan dicoba dimainkan di sini. Kemudian ketika Bapak Ibu mengimport sebuah gambar, misal seperti yang ditampilkan oleh, atau misal seperti ini ya. Nah, ketika Bapak Ibu mau membuat sebuah gambar dari internet, nah gambar ini bisa Bapak Ibu atur, Bapak Ibu percantik dengan format. Nah, di sini kan ada menu format picture. Nah, di situ bisa kita mainkan di format picture ini. Oke. Nah, ini. Jadi kita bisa ganti-ganti di sini. Nah, ini akan tampak dia nggak kelihatan atau seperti itu. Jadi kita bisa mainkan di sini. Kemudian pakai juga menu insert. Misal Bapak Ibu mau menggunakan save bentuk, nah mainkan di sini. Kemudian menggunakan smart chart juga bisa ketika Bapak Ibu mau dalam bentuk suatu proses, kemudian matrik, itu juga bisa menggunakan menu ini. Nah, untuk lebih lanjut atau lebih jelas dalam pembuatan PowerPoint secara bagus, memang seperti yang dibilang Pak Tuhranuddin tadi, di YouTube banyak untuk tutorialnya. Tapi itu tadi, kalau kita mau otodidak pelan-pelan, jadi Bapak Ibu gunakan fitur-fitur yang sudah ada di PowerPoint itu, baik itu nanti insert gambar, kemudian desainnya, format picture, itu bisa dengan otodidak seperti itu. Bukan saya yang bilang begitu, Bu. Pak Zaid bilang begitu. Terima kasih, Bu. Keberatan sekali aku itu. Bertanya lagi, Bu. Kan tidak enak sama Ibu, nanti dikira saya... Penasaran. Ingin tahu lebih banyak, Pak. Bu, mantap. Silakan, Mama Ibu, silakan. Saya, Bu. Baik. Saya mau tanya. Siapa ini? Oke, Pak Fauzan sudah membagikan ilmunya di chat. Bagi yang mau menambah memori penyimpanan di Google Drive melalui itu HTTPS. Ibu Yasinta kayaknya mau bertanya, Bunda. Iya, Ibu. Ibu Yasinta. Ada apa Pak Sofil? Iya, Bu Helmi. Kayaknya Bu Yasinta dari tadi ngacung tangan, Bunda. Apa Bu? Helmi itu. Bu Yasinta, silakan. Mohon maaf. Bu Yasinta, ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Suaranya belum terdengar, Ibu. Masih di mute.
Man pengen acung tangan. Iya, sudah satu sama Bu ini ya. Mohon Bu izin Bunda Yasinta kalau panggilan belum. ya. Bu bisa satu biar ini waktunya kan tinggal beberapa ini. Mohon izin Bunda. Bapak. Kalau dilihat di jadwal itu kan ada belajar mandirinya itu ada PDF, PTT dan video. Mungkin itu bisa Bunda mantapkan kita di kesempatan ini dulu bagaimana untuk PTT, kemudian PDF dan video itu artinya diulas-ulang sebentar aja Bu. Kalau ada waktu. Biar nanti belajar mandirinya lebih mantap. Terima kasih Bu. Belajar mandiri berarti di situ Bapak silahkan mau Bapak pelajari sendiri Bapak. Di situ Izin sudah mungkin ada gambaran Bu. bahan tayang dalam bentuk PDF, sudah ada bahan tayang dalam bentuk PPT, sudah ada video pembelajaran. Di video itu juga sudah saya sampaikan runtutannya sama seperti di bahan tayang. Nah, kemudian nanti kita ada diskusi untuk pemantapan dari Bapak Ibu belajar mandiri dan Zoom meeting ini. Oh, begitu. Supaya mungkin ada dikasih gambaran sedikit aja biar yang lain juga. Ini Bapak silahkan dibuka. Sudah bisa membukanya kok, Pak. Oh, untuk ya. bahan besok itu sudah ada di sistem. Oke, makasih Bu. Daftar dulu. Ya, Bu Yasinta sudah bisa Ibu. Atau jika tidak bisa, Ibu bisa nulis di chat, Ibu. Baik, Pak Ramli silakan izin untuk sholat. Belum. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin dibahas lagi? Atau sudah? Dikit, Bu. Dikit. Oke, Pak Fauzan. Untuk kegiatan yang besok apa sesuai dengan jadwal? Ya, untuk besok kita di situ adalah Zoom meeting ya. Setengah 2. Pendalaman materi by Zoom meeting, kita Zoom meeting dulu, baru nanti Bapak Ibu belajar mandiri. Ya, besok sesuai jadwal, Pak. Bapak Ibu ada kendala untuk besok Zoom meeting bisa? Zoom meetingnya jam berapa, Bunda? Di sini nggak ada di jadwal. Setengah 2. Setengah 2 dia. Ya, bagaimana? Bisa setengah 2 atau? Bisa. Bisa disepakati. Kalau bisa pagi, Bu. Kalau pagi bisa enggak? Saya pagi mau izin rapid test, Pak. Saya ada dinas ke Bogor. Jadi saya pagi ke rapid test. Kalau pagi mungkin Sabtu bisa. Tapi kalau Jumat pagi saya tidak bisa karena saya mau tes rapid. Sesuai jadwal saja, Bu. Sesuai jadwal saja, Ibu. Sesuai jadwal sudah. Setuju jam setengah 2, Bu. Lanjut. Begitu ya, Pak. Bu Sekjen akhirnya muncul juga, Bu Sekjen. Setengah 2. Kendala, Ibu, sinyalnya low sekali. Kenapa bisa sinyalnya hilang Bu Sekjen itu? Tidak tahu. Ibu Nini atau mungkin teman-teman tadi yang sempat merekord, saya minta tolong untuk dikirimkan ke saya Japri melalui Telegram, boleh?
karena saya banyak yang terputus tadi informasinya. Itu Pak Ketua yang rekod itu. Pak Ketua. Nggih, nanti kami ini di e-learning ya Ibu ya, hasil rekodnya Bu ya. Saya rendering dulu, kemudian nanti saya share di e-learning. Terima kasih Bu. Nggih. Iya. Aku satu. Maaf Bu, untuk LK hari ini berarti tidak ada Bu ya? Untuk apa? LK, lembar kerja hari ini. Kalau Ibu sudah mengumpulkan, berarti sudah Ibu. Tidak ada. Nah, hari ini adalah kuis. Sekarang kuis. Nanti kuis sama Bapak Ibu yang belum mengumpulkan LK, ditunggu LK-nya terakhir sampai jam 23.59. Saya tadi pagi, Bunda. J, mohon maaf belum LK-nya. saya koreksi Bapak. Oke, sip. Terima kasih. Nggak nyampe Pak Turan. Yo, harus nyampe dia, Bu. Jangan bilang begitu. Jangan. Nanti keliling. Saya aja belum ngirim. Oh iya, bagaimana Ibu ini? Dan LK BLC itu belum dinilai budaya. Kalau untuk BLC, di awal sudah saya sampaikan. BLC ini terkait komitmen Bapak Ibu. Saya akan menilainya berbarengan dengan mata diklat terakhir RTL. Nggih. Jadi untuk BLC, saya menilainya di akhir. Bisa kita titip tugasnya lewat Ibu Sekjen, Bu, karena dia lebih dekat dari Badan Diklat Denpasar. Baru BLC-nya muncul. Hasil akhir dari pekerjaan kan? Komitmen. Ada yang bertanya di sini. Bu Damiana tadi apa ya? Ibu, saya kemarin sudah pakai Google Drive untuk menyimpan file, tapi tidak pakai nama filenya Ibu. Lalu bagaimana supaya file itu digabung dengan file lain dalam satu file dokumen? Baik, jadi ya sintaks ini yang ada masalah. Bapak Chat tuh komen-komen. Ibu, saya kemarin sudah pakai Google Drive untuk menyimpan file, tapi tidak pakai nama filenya Ibu. Lalu bagaimana caranya supaya file itu digabung dengan file yang lain dalam satu file dokumen? Oke. Jadi ketika Buya Sinta itu mengupload ke Google Drive, berarti nanti uploadannya itu sudah ada di halaman muka dari Google Drive. Kalau misalkan tinggal saja diedit, Bu, diedit nama atau Ibu ulang dengan Ibu mengupload membuat filenya Ibu kasih nama dulu, terus Ibu upload ulang. Coba sebentar saya share screen. Hah? Lo ketik, Ro? Lo ketik, Ro? Misal seperti ini, ketika kita akan mengupload sebuah file, kita bisa klik tanda plus baru atau drive saya. Misal saya klik ini, saya upload file, saya ini. di mana saya menyimpan file saya. Baik. Misal video pelajaran, oke. Ini saya open. Oke, ini proses penguploadan. Kalau sudah ada tanda seperti ini, berarti file kita sudah terupload. Nah, itu tinggal Ibu cari. Ibu scroll ini menu utamanya ini, mana tadi yang Ibu upload. Nah,
Di sini ini muncul punya saya, bahan tayang video pembelajaran. Atau jika Ibu mau lebih terarah untuk tahu, Ibu buat dulu folder. Ibu buat dulu folder, kemudian folder ini Ibu kasih nama. Misal, exam view gitu, untuk materi exam view. Kemudian Ibu klik buat, oke. Maka di sini nanti ada folder baru. Mana tadi? Saya ulang. Ya weh, nggak boleh begitu nak. What? Nah, ini foldernya. Biar Ibu nanti misalkan tidak susah scroll untuk mencari file yang Ibu upload, Ibu bisa dulu buat folder, kemudian Ibu klik folder ini. Nah, baru Ibu upload file Ibu tadi ke folder ini. Misal saya akan mengupload bahan tayang Camtasia di folder ini. Oke, upload. Ini nanti langsung tersimpannya di sini. Jadi Ibu langsung terarah, oh saya menyimpannya di sini. Ketika Ibu kesusahan mencari, Ibu tinggal ingat, oh saya buat folder atas nama bahan exam view. Nah, di sini saya letakkan bahan tayang Camtasia. Seperti itu ya Ibu ya. Atau kita juga bisa memindahkan Ibu. Kita bisa memindahkan file. Misal, ini tadi saya upload bahan tayang video pembelajaran. Kita juga bisa memindahkannya. Saya klik. Kemudian di sini ada pindahkan ke. Ada pindahkan ke. Ini kita klik pindahkan. Kemudian di sini nanti akan muncul mau dipindahkan kemana. Nah, ini bisa saya pilih pindahkan ke bahan exam view. Pindahkan. Maka secara otomatis file kita tadi sudah masuk di folder bahan exam view. Jadi kalau kita ingin mencarinya, kita tinggal mencari folder bahan exam view. Seperti itu. Oke. Untuk seperti itu ya. Sudah makin memperjelas. Baik, ada yang mau ditanyakan, Bapak? Oh, tidak. Pas. Baik, Bapak Ibu. Cukup? Ya, dah. Cukup, Bunda. Cukup, Bu, karena sudah banyak yang izin sholat ini, Bu. Oke. Nanti habis ini saya akan cek kembali tugas Bapak Ibu. Jika nanti ada masalah, karena saya ini belum sempat cek lagi, kalau nanti ada masalah, saya akan infokan di Telegram. Oke. Siap, Bu. Baik. Siap, Bu. Saja dari saya, mohon maaf jika dalam penyampaian Terima kasih, Bu. Terima kasih. terhadap Bapak Ibu, mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak Ibu langsung pada sembahyang bisa live-nya. Terima kasih. Pak Ibu, saya mau bertanya satu. Atas nama Imanuddin Dudin siapa ya? Imanuddin Dudin. Bu Sunarti. Oh, Bu Sunarti. Ya. Saya penasaran. Mohon maaf, namanya kok tidak ada gitu. Dari nick-nya juga 10 itu dari laki-laki, tapi kenapa ini perempuan? Mohon maaf ya Bapak Ibu.
Akil Hadi, kanco saya ndek mau. Bu Sri. Iya, Bapak Ibu. Kita satu ruangan nih Bu sama Ibu Imaduddin. Bu Sri. Bu Sri, Bu. Ya. Bu. Beliau di belakang nih Bu. Bu Sri. Ya. Saya belum mengirimkan data ini, Bu. Nah, silakan dikirim Bapak ke webnya itu. Tinggal foto ini belum, foto. Ada saya titip di Pak Fauzan masih, Bu. Makasih. Sinyalnya buruk sekali, Bu. Sopir, sebentar. Pak Sopir mau ngomong? Bentar ya Bapak Ibu. Enggak. Sopir? Enggak. Tidak. Dem. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akhiri Zoom meetingnya pada siang hari ini ya. Ya, Jadi ya. saya buka dengan doa ya. Saya tutup dengan doa ya. Ya Bu. Bapak Ibu, mari kita tutup Zoom meetingnya pada siang hari ini. Mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, selamat siang. Doanya saya lepas. Kita semua. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya malam Bu. Pagi. Semangatnya pagi Pak ya Bapak Fauzan. Ibu. Pagi. Titip foto Pak Fauzan. Kita tutup ya. Ibu ini Bu. Kita tutup Zoom-nya ya. Oke Bu. Baik, silakan yang mau sholat silakan.